Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama sahabat surga wanita. Semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kisah pemuda yang bertobat setelah menyetubuhi mayit gadis. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkasih sayang kepada orang yang bertobat dan menyukai orang yang bersuci. Sebesar apapun dosa seorang hamba selama ia tidak menyekutukan Allah, maka tobatnya akan diterima atas izin Allah Azza wa Jalla. Sebelum menyimak video ini lebih lanjut, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Laits As-Samarkandi yang wafat pada 373 H, diceritakan kisah seorang pemuda di zaman Nabi yang bertobat setelah menyetubuhi mayit gadis. Awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murka mendengar pengakuan pemuda ini. Imam Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Az-Zuhri radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab masuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. "Ya Umar, mengapa engkau menangis?" Jawabnya, "Ya Rasulullah, di depan pintu ini ada seorang pemuda telah membakar hatiku sambil menangis." Baginda Nabi bersabda, "Ya Umar, masukkan dia kepadaku." Maka dimasukkan sambil menangis dan ditanya oleh Nabi, "Hai pemuda, apa yang menyebabkan kau menangis?" Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, aku menangis karena dosa-dosaku banyak sedang aku takut kepada Tuhan yang Maha Perkasa sedang murka kepadaku." Nabi bertanya, "Apakah kau mempersekutukan Allah?" Jawabnya, "Tidak." Nabi bertanya lagi, "Apakah kau membunuh jiwa tanpa hak?" Jawab pemuda itu, "Tidak." Sabda Nabi, "Maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosamu walaupun sebesar 7 petala langit dan bumi dan bukit-bukit." Pemuda itu menjawab, "Maafnya Allah Ta'ala lebih besar." Nabi bersabda, "Sungguh tidak dapat mengampunkan dosa besar kecuali Allah Ta'ala yang Maha Besar, yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun." "Hai pemuda, beritakan kepadaku, apakah dosamu itu?" Jawab pemuda itu, "Saya malu padamu ya Rasulullah." Nabi kembali bertanya, "Beritakan kepadaku apakah dosamu itu?" Pemuda itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, saya tukang gali kubur sejak 7 tahun lalu dan pada suatu hari saya menggali kubur seorang gadis dari kaum Ansar. Dan setelah saya telanjangi dari kafannya, saya tinggalkan tetapi tidak jauh hawa nafsuku bangkit. Maka saya kembali dan menyetubuhi mayit gadis itu hingga puas lalu saya tinggalkan. Belum jauh tiba-tiba gadis itu bangkit dan berkata, 'Celaka kau hai pemuda. Tidakkah malu engkau dari Tuhan yang akan membalas pada hari pembalasan kemudian? Bila tiba masanya tiap orang zalim akan dituntut oleh orang yang dianiaya. Kau biarkan aku telanjang dan kau hadapkan aku di hadapan Allah sebagai orang janabat.'" Mendengar pemuda itu, Rasulullah bangkit bagaikan terdorong dari belakang sambil berkata, "Hai fasik, alangkah layaknya engkau masuk neraka. Keluarlah dari sini." Maka keluarlah pemuda itu. Ia pun bertobat kepada Allah Ta'ala selama 40 hari. Dan pada malam ke-40 ia melihat ke langit sambil berkata, "Ya Tuhannya Nabi Muhammad, Nabi Adam dan Ibu Hawa, jika engkau telah mengampunkan aku maka beritahulah kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Jika tidak maka kirimkan padaku api dari langit dan bakarlah aku di dunia ini. Dan selamatkan aku dari siksa akhirat." Maka turunlah malaikat Jibril kepada baginda Nabi dan setelah memberi salam Jibril berkata, "Ya Muhammad, Tuhanmu memberi salam kepadamu." Nabi menjawab, "Dialah assalam. Dan daripadanya salam kepadamu dan kepadanya segala keselamatan." Jibril berkata, "Allah bertanya, apakah engkau menjadikan makhluk?" Jawab Nabi, "Bahkan Allah yang menjadikan aku dan semua makhluk." Lalu ditanya, "Apakah engkau memberi rezeki kepada mereka?" Nabi menjawab, "Bahkan Allah memberi rezeki kepadaku dan mereka." Kemudian ditanya lagi, "Apakah engkau memberi taubat kepada mereka?"
Nabi menjawab, bahkan Allah memberi taubat kepadaku dan mereka. Lalu Jibril berkata, Allah Ta'ala berfirman, maafkanlah hambaku itu karena aku telah memaafkannya. Maka Nabi segera memanggil pemuda itu dan memberitahu padanya bahwa Allah Ta'ala telah menerima taubatnya dan memaafkannya. Subhanallah. Imam Abu Laits berkata, seharusnya orang yang berakal memperhatikan kisah ini dan mengerti bahwa zina dengan yang masih hidup itu lebih besar dosanya daripada zina dengan mayit. Juga harus bertaubat sungguh-sungguh sebagaimana pemuda itu bertaubat dengan sepenuh hati dan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, taubat nasuha itu ialah sesudah taubat ia tidak mengulanginya lagi. Pintu taubat itu diterima dari siapapun kecuali 3, yaitu 1. Iblis laknatullah, yaitu induk semua kekafiran. 2. Kabil, yaitu induk dari semua yang sial dan celaka. 3. Orang yang membunuh para nabi. Sekian dan terima kasih banyak telah menyimak kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.